Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi peluang usaha. Mengidentifikasi peluang usaha menjadi salah satu topik dalam pembahasan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, karena memang setiap kita tentu diharapkan memiliki cabang usaha sendiri yang produktif dan kita bisa kembangkan nanti setelah kita bermasyarakat. Harapannya tentu kita menjadi pebisnis. Bahkan banyak gerakan yang mengajak orang untuk bergerak menjadi seorang pebisnis, seperti satu keluarga, satu pengusaha dan sebagainya. Dan pengusaha sekarang ini sudah masif ya, bisa kita lihat di berbagai jejaring sosial, karena memang gerakan pengusaha ini perlu untuk membantu membackup angkatan kerja yang semakin hari semakin banyak, sehingga daya tampungnya tentu terbatas. Dan sementara pengusaha daya tampungnya tidak terbatas, berbagai sektor perlu ada gerakan pengusaha, terutama dari warga dalam negeri atau warga negara yang taat untuk membangun bangsanya. Baik, hari ini kita akan mulai dengan mengidentifikasi peluang usaha, di mana pada topik ini kita akan melihat bagaimana seorang pengusaha melihat dan mempelajari aspek-aspek bisnis, dimulai dari peluang usaha. Seperti saya katakan sebelumnya, bahwa Indonesia memiliki angkatan kerja yang tinggi, dan tentu saja untuk mengimbanginya dibutuhkan juga lapangan kerja yang tinggi. Seandainya kita berasumsi bahwa setiap orang ketika lulus dari jenjang SMK atau kuliah, mereka semua berpikir untuk mencari kerja, tentu gerakan tingkat bisnis itu akan, atau pengusaha itu akan berkurang, akan penuh overload daya tampungnya, sehingga akan menyebabkan pengangguran yang tinggi. Sementara kalau seandainya kita berpikir bahwa ya mungkin setengahnya saja yang berpikir untuk bekerja, setengahnya lagi untuk berbisnis, maka mungkin pengangguran akan tertekan dengan sampai ke level yang terendah, karena tidak semua orang berpikir untuk berbisnis, untuk bekerja, tapi juga untuk menampung angkatan kerja tersebut. Nah, beruntungnya hari ini generasi milenial itu sangat cukup kreatif ya, dengan dibuktikannya perkembangan teknologi seperti gadget, aplikasi, website, media sosial, itu membuat bidang pekerjaan baru. Sekarang tidak semua orang berpikir untuk bekerja, tapi juga ada sisi kreativitas di sana, membuat konten dan bisnis-bisnis lain. Nah, menariknya adalah tidak ada batasan apapun untuk memulai sebuah bisnis, selama itu bisnis itu memang ada pembelinya dan ada konsumennya. Dan yang paling penting adalah kita menemukan sisi di mana konsumen membutuhkan barang kita. Karena kita sudah punya barangnya, sudah punya produksi, sudah bisa membuat karya, tapi konsumennya kita tidak tahu di mana yang akan beli. Nah, disinilah perlunya adalah mempelajari peluang usaha. Nah, ketika kita mau memulai peluang usaha kita atau memulai usaha kita, ada 3 tipe para orang-orang yang ketika memulai usaha. Yang pertama adalah pangsa pasar baru. Nah, biasanya kita lihat di sini, pangsa pasar baru itu adalah membuka bisnis yang sudah ada di wilayah yang belum ada bisnis tersebut. Jadi kita itu bisnisnya sudah ada, sudah pernah ada, tapi kita buka di tempat yang belum orang ada di situ aksesnya. Nah, ini adalah tipe membuka pangsa pasar baru. Nah, ini bisa kita lihat banyak ya di daerah-daerah, kita bisa membuka pangsa pasar baru. Ya, misalnya di daerah itu ternyata di tempat di kota kita barang tersebut atau produk tersebut laku terjual, tapi ternyata ketika kita datangi kota B, produknya belum ada yang jual produk tersebut. Nah, setelah kita analisis, tipe kota dan kota B itu sama, jadi kita bisa kemungkinan besar kalau kita buka bisnis ini di kota B, itu akan ada pembelinya, misalnya gitu. Kemudian yang kedua adalah teknologi atau inovasi baru. Nah, di sini adalah kita membuat inovasi baru, teknologi baru dari jenis bisnis yang ada. Jadi kita pengen menggarap satu konsumen yang kesulitan.
Ya kalau kita lihat misalnya Gojek itu kan teknologi dan inovasi baru. Jadi ketika orang biasa naik ojek mencari tukang ojeknya, sekarang dengan teknologi dan inovasi baru seperti Gojek dan Grab, kita bisa memesan Gojek dari tempat tinggal kita. Gojeknya datang ke rumah kita dan kita bisa langsung berangkat. Itu namanya teknologi atau inovasi baru. Banyak lagi macam-macamnya sebenarnya yang bisa kita lihat di era sekarang ini, dimana banyak sekali misalnya produk-produk baru yang menggunakan inovasi baru. Selanjutnya ada nilai baru, jadi memodifikasi dari yang sudah ada dan memperbaiki kekurangan dari hal yang sudah ada sehingga menjadi produk yang baru yang unik. Jadi setiap produk itu teman-teman itu ada kelemahan, ada kekurangan, ada segmentasi yang belum tergarap. Nah jadi itulah yang diperbaiki oleh kita. Sebagai contoh misalnya secara segmentasi yang belum tergarap. Dulu kalau kita pengen punya mesin cuci, maka biasanya yang punya adalah keluarga, orang yang punya rumah dan sebagainya. Nah sekarang ada tipe mesin cuci yang bisa dimiliki oleh anak kosan misalnya. Mesin cuci yang tidak perlu listrik, kita tinggal tinggal menggerakkan alatnya, kemudian dia bisa muter sendiri pakai tenaga kaki atau tangan kita. Nah itu lebih efisien misalnya, yang bisa digunakan di kosan. Nah misalnya kayak gitu. Jadi dimodifikasi, dibuat di tempat baru, atau menambah nilainya dari sebuah produk yang ada. Saya kalau teman-teman mungkin pengguna kosmetik atau apa, pasti kita bisa lihat bahwa satu produk dengan produk yang lain itu saling memperbaiki dari kekurangan yang ada. Misalnya kopi itu kan jenisnya banyak, ada kopi Arabica, ada kopi Robusta misalnya, kemudian ada yang kopi kemasan. Dari kemasan itu ada kopi misalnya white coffee yang menghilangkan misalnya sisi yang bikin kembung ya gitu ya. Terus ada lagi kopi lagi yang lebih rendah lagi seperti misalnya nggak bikin deg-degan gitu ya. Jadi itu menambah nilai dari sebuah produk sehingga mengambil pangsa pasar baru atau membuat produk itu menjadi unik. Nah juga ada lagi lanjutannya adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah ide. Nah ini ya, sebagai seorang pebisnis, bagaimana cara kita mendapatkan sebuah ide. Yang pertama, ide itu bisa didapatkan dengan bertukar pikiran. Nah, bertukar pikiran itu dapat menggali lebih dari berbagai sudut pandang yang ada. Seorang pebisnis itu harus rajin silaturahmi, harus punya mentor, harus punya teman yang pebisnis juga, sehingga kita bisa bertukar pikiran, kita bisa menyalurkan ide, kita bisa ngobrol. Ya, kita bisa diskusi bagaimana bisnis ini akan berkembang. Selanjutnya juga kita bisa berimajinasi. Nah, imajinasi itu cocok digunakan oleh seorang yang memiliki daya imajinasi. Misalnya, kita tahu Walt Disney ya. Walt Disney itu kan bisnis besar yang dimulai dari imajinasi. Nah, imajinasi ini dipikirkan, dikembangkan oleh si pemilik imajinasi itu. Jadi sekarang kita lihat Walt Disney itu salah satu bisnis yang sangat besar, bisnis mainan anak-anak yang besar. Bahkan pemiliknya itu si Walt Disney ini, yang membuat Walt Disney ini suka berimajinasi membuat karakter-karakter kartun yang dikembangkan terus menjadi arena bermain. Yang selanjutnya adalah memadu padankan. Memadu padankan ini adalah mencari keterikatan dari berbagai latar belakang yang ada. Misal di satu tempat kamu lihat ada berbagai macam bisnis. Nah, kamu bisa nih menyatukan bisnis itu dalam satu tempat yang sama. Nah, itu namanya memadu padankan. Contoh dari bisnis memadu padankan adalah misalnya Indomaret, Alfamaret, itu kan mereka memadu padankan. Yang dulunya cuma jualan mungkin produk-produk eceran seperti retail, kemudian sekarang ada produk-produk misalnya rumah, home care ya, dipadukan terus, ada akhirnya ada misalnya Alfamidi, Super dan sebagainya. Jadi dulunya jualan retail, produk-produk kemasan, akhirnya jual buah, jual sayur dan sebagainya. Itu namanya memadu padankan ya. Yang kedua adalah pendekatan tidak langsung. Jadi mencari sudut pandang berbeda dari bisnis yang akan dijalankan. Kita tahu ya kalau pendekatan ini adalah mencari ide dari misalnya kita lihat ada orang jualan pop ice. Pakainya pop ice gini-gini aja. Bagaimana kalau kita bikin misalnya kayak kita lihat ya, sebenarnya ada Pulo, ada Haus dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bisnis pemesanan minuman yang dibuat kekinian lah.
ada tempat ordernya, ada tempat pengambilannya, bisa pesan lewat Gojek atau GoFood dan sebagainya. Jadi dia sudut pandangnya kita ambil secara berbeda. Nah, atau misalnya Starbucks saingannya apa? Starbucks saingannya misalnya adalah abnormal. Ya, abnormal itu kan melihat dari saya pengen seperti Starbucks, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, itu namanya pendekatan tidak langsung. Teman-teman bisa melihat bisnis ini dari berbagai macam segmen. Dan menariknya ketika teman-teman membuat sebuah bisnis ini, itu teman-teman bisa trial and error. Jadi misalnya tukang nasi uduk ini kok gini-gini aja ya, kita bikin yang berbeda. Pecel lele kok gini-gini aja ya, kita bisa bikin pecel lele kayak pecel lele lela, misalnya gitu ya. Misalnya adalah pendekatan ensiklopedi, pendekatan dengan berbagai macam riset kepustakaan. Nah, pendekatan ini biasanya mencari referensi dari berbagai macam berbagai macam literatur. Misalnya kayak kita lihat acara-acara di Indonesia, contohnya ide dari ensiklopedi. Jadi ketika kita lihat acara di Indonesia, acara-acara TV, ternyata ketika kita geser ke Amerika Serikat, kita geser ke Eropa, ada acara sejenis yang sama. Nah, itu kan berarti dia acara konten di Indonesia itu mengambil dari konten-konten yang udah dibuat di luar negeri, dibawa ke Indonesia. Ternyata orang Indonesia suka. Itu namanya pendekatan ensiklopedi. Jadi mencari referensi, atau di luar negeri ada bisnis apa yang laku, kita bisa geser ke Indonesia nih. Nah, itu dia namanya mencari ide berdasarkan pendekatan ensiklopedi. Itu pendekatan dengan komponen yang dimodifikasi. Jadi ini memperhatikan ide usaha yang ada dan melakukan inovasi. Jadi ketika kita bingung mencari ide, susah bisnis apa ya, kita lihat aja nih, ternyata ada bisnis di sekitar kita. Bisnis apa misalnya yang kita bisa jalani. Misalnya ada jualan baju, kita mau bikin yang berbeda. Kita mau jual baju tapi dikadoin misalnya, itu kan inovasi. Kita mau jual baju tapi kalangan terbatas, cuman ada 10 baju aja nih yang dijual, itu namanya komponen yang dimodifikasi. Nah, teknik pengembangan ide ini teman-teman itu dibagi dua. Ada namanya inside out, satu lagi adalah inside in. Nah, yang inside out ini adalah menjadi kepribadian, pengalaman, keterampilan, serta bakat atau hobi yang dimiliki sebagai dasar. Jadi seperti inside out itu seperti kita tuh punya sesuatu dalam diri kita. Nih menurut gua nih di dalam diri saya ini ada sesuatu yang layak orang hargai dari diri saya. Nah, itu kita tawarkan keluar gitu. Jadi namanya inside out. Nah, ini jadi menawarkan apa yang ada di dalam diri kita kepada orang lain. Nah, ini menarik juga karena setiap orang itu beda-beda. Biasanya ini konten-konten jasa ya teman-teman ya. Teman-teman suka nonton YouTube misalnya atau apa, dan teman-teman lihat ada orang tuh yang ngomong di YouTube enak didengerin, disimak, kemudian ada juga yang kayaknya kurang enak ya, ada juga yang kayaknya ini perlu perbaikan ya gitu. Jadi kayak kenapa kita suka sama dia, karena gaya bicaranya gitu. Jadi itu dari kepribadian, pengalaman, keterampilannya dan bakat. Nah, jadi kamu dilihat dulu, dikenali dulu apa potensi saya, kemudian kamu tawarkan ke orang lain. Ada juga yang outside in, jadi mengambil dari luar kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan produk baru. Nah, ini juga sebagai salah satu teknik pengembangan ide. Jadi kita ambil dari serap informasi yang ada dari luar. Ini bagus ya, kontennya bagus ya. Kemudian kita terima di sini kita buat sebagai produk yang baru, kreativitas yang baru. Ketika saya bicara dengan ide, teman-teman, maka asumsinya adalah ini adalah jasa dan produk dagang gitu ya. Produk dan jasa. Dalam bisnis itu selalu kayak gitu, produk dan jasa. Jadi teman-teman tuh nggak selalu pikir, saya nggak bisa jualan nih, saya nggak potensi jadi penjual misalnya. Itu nggak selalu kayak gitu. Sebenarnya setiap kita itu punya potensi masing-masing dan itu bisa dikembangkan melalui ide. Nah, ini adalah syarat memenuhi outside in. Setelah kita membahas antara inside out dan outside in, yang penting itu kan adalah ketika menyerap informasi dari luar, karena informasi dari luar itu banyak dan harus kita saring satu persatu. Nggak bisa kita ambil semuanya. Dan cara menyaringnya adalah dengan memenuhi syarat-syarat outside in ini. Outside in yang pertama adalah mengenal dan memenuhi kebutuhan. Ketika kita punya ide dari luar, ini memenuhi kebutuhan nggak? Terus dikenal orang nggak? Nah, itu harus memenuhi syarat itu dulu. Yang kedua adalah ada improvisasi produk nggak? Kalau produk ini kita keluarin,
itu melanggar hak cipta orang lain atau tidak. Kalau enggak, berarti kita bisa ambil, kita bisa perbaiki, kemudian harus ada improvisasi. Kalau ada improvisasi di situ, merek, improvisasi itu gampang kok, tinggal ganti merek, ganti apa itu bisa diimprovisasi. Nah, terus kemudian mengombinasikan industri enggak? Atau cuman industri itu kita ambil mentah-mentah. Contohnya misalnya gini, kita mau jual sarung, kita ambil aja tuh sarung itu dari toko, kemudian kita jual lagi, mereknya sama ini semua. Nah, itu namanya nggak mengombinasikan industri, sama aja produknya gitu. Tapi misalnya kita ambil sarung itu kita buat misalnya jadi salah satu souvenir buat pernikahan, kita kombinasikan jadi bentuk-bentuk binatang, hewan dan sebagainya. Nah, itu kan berarti kita mengombinasikan industri. Memperhatikan lingkungan juga diperhatikan. Apakah nih lingkungan ini ketika ada produksi itu atau ini tuh jadi rusak? Ketika kita buat konten itu mau merusak atau membuat orang jadi bagus gitu ya. Kan kadang-kadang ada konten-konten kalau kita lihat di YouTube dan sebagainya yang tujuannya itu malah sebenarnya tidak memperhatikan lingkungan ya, jadi merusak kondisi sosial masyarakat, itu juga nggak bagus ya. Jadi kita harus perhatikan juga produk itu. Kenapa? Karena kalau produk yang biasanya merusak lingkungan atau produk yang merusak sosial masyarakat itu biasanya tidak bertahan lama ya, tidak bertahan lama dan sebentar doang gitu. Kalau viral sebentar aja gitu. Terus selanjutnya adalah kita memahami tren. Jadi memahami tren ini adalah satu hal yang penting. Trennya apa sekarang? Hari ini misalnya lagi corona, lagi pandemik, trennya itu pakai masker. Nah, kita bisa mengimprovisasi masker yang ada. Masker ini terus berkembang terus ya sekarang nih. Ya, kita trennya terus berubah terus. Nah, kita bisa mengambil sisi di mana kita bisa buat tren. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah membuat asumsi. Jadi sebagai seorang pebisnis itu kita harus bisa membuat asumsi. Produk kita laku apa enggak ya? Produk kita ini kira-kira tidak laku atau enggak ya? Nah, atau produk kita ini lakunya di mana? Itu namanya membuat asumsi. Karena asumsi itulah menggerakkan kita untuk berkarya terus. Nah, keenam ini penting untuk kita pelajari. Nah, selanjutnya adalah bagaimana proses perencanaan dan pengembangan produk. Sampai di pembahasan tadi, kira-kira teman-teman sudah siap belum untuk membuat sebuah bisnis sendiri? Nah, itu dimulainya dari sekarang teman-teman. Kenapa begitu? Coba kita lihat. Orang yang, misalnya para orang yang membuat produk, oh kenapa ya saya nggak jual dari produk itu dari dulu? Kalau saya jual dari dulu mungkin saya begini gitu ya. Nah, kita juga bisa begitu. Nanti orang ketika kita mulai dari sekarang, 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi orang berpikir, wah kok dia hebat ya. Karena dan ketika orang lain mau nyusul itu susah, karena memang itu adalah sebuah proses. Nah, teman-teman tuh jalani proses itu. Dari ide-ide itu teman-teman jangan cuma di ide aja, tapi harus dieksekusi. Kenapa? Karena nanti 2 tahun 3 tahun lagi setelah teman-teman jalani proses itu, nah orang lain pengen ikut itu udah susah. Kayak gitulah. Jadi dan harus dimulai dari sekarang. Sebenarnya kita kalau saya lihat atau mengikuti teman-teman di coaching bisnis itu teman-teman yang mulai dari sekarang gitu, mulai dari sekarang. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan setiap hari? Kita bisa bikin perencanaan, kita bisa bikin langkah-langkah. Jadi ini yang masuk di proses perencanaan dan pengembangan produk. Ketika teman-teman punya ide, teman-teman harus rencanain itu gitu. Yang pertama itu dari yang paling besar adalah gagasan. Gagasan ini penting karena nanti kalau gagasannya teman-teman gak ada, itu susah nih produk ini mau dibuat kayak gimana gitu. Memilih produk-produk bagus itu dimulai dari gagasan. Ya, ada produk apa nih? Gagasannya apa nih? Kita pengen begini, kita pengen begitu. Nah, karena dari gagasan itu kita bisa bikin promosi, kita bisa bikin kemasan, kita bisa bikin brand dan sebagainya. Yang kedua, dari gagasan itu kita konsep. Nah, setelah gagasan terbentuk, kita langsung bikin konsepnya. Kemudian kita kembangin tuh produknya di tahap pengembangan produk. Nah, itu harus ada timeline tersendiri. Nah, setelah tahap pengembangan produk kita uji coba. Nah, menariknya dari proses perencanaan pengembangan produk ini, teman-teman bisa sambil jalan. Misal, teman-teman pengen bikin gagasan. Sementara kalau orang dalam kehidupan nyata itu kan kita butuh makan setiap hari ya. Nah, kita sambil jualan juga, tapi sambil mencari gagasan itu gitu. Kemudian kita juga sambil mengkonsep, sambil mengembangkan produk itu dan sampai ke tahap uji coba. Nah, ini yang saya baca dan kemudian menginspirasi juga. Saya juga cari-cari di berbagai referensi atau kelemahan wirausaha baru. Apa aja kelemahan wirausaha baru?
ternyata kelemahan itu yang pertama adalah kalau kita mulai dari sisi pojok kanan atas, itu namanya kurang objektivitas. Kita tuh kurang melihat kondisi real di lapangan. Lihat pengusaha-pengusaha berhasil itu rata-rata dia melihat objektivitas dulu. Ini kira-kira objeknya tepat nggak dijual di sini. Nah, terus yang selanjutnya adalah kurang kedekatan dengan pasar. Dia pengen masuk ke dalam sebuah pasar, orang jualan apa dan sebagainya, tapi dia nggak ngerti itu pasar itu apa seperti apa. Nah ya, jadi kita kalau misalnya jualan itu, kita harus nongkrong di tempat barang itu laku dijual. Sebagai contoh, kalau kita pengen jualan minuman seperti Kulo, seperti Haus dan sebagainya, teman-teman nongkrong dulu sejam, 2 jam, 3 jam, ini laku apa enggak gitu. Kita nongkrong gitu, kita perhatiin dulu seharian deh kalau perlu gitu. Jadi kita benar-benar paham itu pasar itu kayak gimana. Terus kemampuan teknis rendah. Nah, skillnya nggak dilatih. Nah, ini jadi kelemahan. Pengen semangatnya besar tapi nggak mau belajar, nggak mau berlatih. Nah, selanjutnya adalah tidak menggaji diri sendiri. Nah, ini juga penting. Semua dicurahkan untuk bisnis, nggak dipikirin dirinya sendiri. Harusnya misalnya kita hitung itu perencanaan bisnisnya, keuangannya kita hitung, kemudian kita pikir tuh, berapa saya harus dapat gaji dari bayaran ini. Kenapa? Karena kita hitung gaji kita, berarti kita harus menghitung dong keuntungannya. Nah, keuntungannya udah ketemu, baru kita tahu gaji kita berapa. Misalnya saya pengen 20% dari keuntungan itu gaji saya. Supaya kita tahu gaji kita berapa, ya kita hitung dulu bisnis kita. Oh, ternyata rugi. Nah, di situ kita bisa mengimprovisasi diri kita, ya. Selanjutnya adalah tercampurnya keuangan usaha dan pribadi. Ini biasanya di rumah tangga ya, misalnya kayak warung-warung kelontong itu, anaknya mau jajan ngambil di situ, ibunya mau masak ngambil di situ. Nah, itu jadi kecampur tuh bisnisnya sama pribadi. Nah, bisnis yang berkembang besar itu biasanya harus terpisah, baik keuangan, baik kondisi barang dan sebagainya. Kita bisa belajar dari orang-orang dari Inggris, Tionghoa, misalnya dia tuh benar-benar misahin antara usaha dan pribadi. Jadi walaupun anaknya misalnya pulang sekolah jaga toko di situ, dia nggak bisa main sembarangan ngambil makanannya gitu. Dia harus benar-benar ada usaha dulu, kemudian dia dapat bayaran dan dia bisa makan, misalnya makanan jajanan yang dia orang tuanya jual gitu, kayak gitu tuh. Jadi sampai kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah kita mencoba membuat perencanaan usaha. Nah, membuat perencanaan usaha itu dimulai dari abstrak. Abstrak itu gambaran buta ya, kayak misalnya abstrak itu tuh gambaran umum. Ya, tadi ibaratnya dari imajinasi kita mau kayak gimana tuh, kita abstrak itu masih besar banget. Nah, setelah ide itu muncul, saya bisnis mau jadi itu, namanya abstrak tuh. Nah, selanjutnya kita bikin latar belakang. Nah, saya bisnis mau jadi ini karena, nah itu latar belakangnya apa gitu, kita sebutin tuh latar belakangnya karena gitu ya. Selanjutnya tujuan. Nah, tujuannya mau seperti apa. Nah, dan setelah karena saya gini, baru kita memilih tujuan. Nah, tujuannya setelah saya begini, saya mau begini gitu. Nah, terus kegunaannya ini apa ya produknya, ini jadi semakin sempit tuh sampai kegunaan. Sebenarnya perencanaan usaha tuh kayak gitu, dari abstrak, latar belakang, tujuan, kegunaan, studi pasar. Jadi kita tadi bilang ya, kalau kelemahan wirausaha salah satunya adalah tidak mengenali pasar. Nah, kita harus tahu tuh studi pasar kita. Kalau misalnya kita mau jualan di situ, kita nongkrong di situ, kita lihat, kita perhatiin, kita pelajarin gitu. Kemudian pesaingnya siapa aja gitu. Kemudian adalah metode jual dan strategi pemasarannya. Oh, ternyata dia unggul nih, tapi dia nggak punya strategi pemasaran, dia nggak punya metode jual yang bagus. Kita mau buat gitu. Metode jual itu misalnya kayak ada MLM, ada metode jualan langsung, metode jual versi melalui agen dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengemasan. Dikemas tuh produknya, kemudian ada perizinan kalau perlu, ada dilaksanakannya seperti apa, tantangannya seperti apa. Oh, ternyata latar belakangnya kurang bagus, setelah dilaksanakan ada kekurangan di sini gitu. Kemudian kita analisis aspek finansial. Pokoknya tuh kunci di bisnis itu adalah uang. Perencanaan keuangan yang penting, itu penting banget ya. Dan itu teman-teman gak harus belajar jadi akuntan dan sebagainya, tapi teman-teman bisa cari gitu ya, sekarang udah terbuka banget. Tapi yang pasti saya ingatkan, bisnis itu dimulai dari uang. Kalau uangnya nggak bisa dikelola dengan baik, itu bakal gagal. Itu saja mungkin setelah saya sampaikan tadi melalui perencanaan usaha sebagai basic dasar kita untuk memulai bisnis. Mudah-mudahan
dari hari ini kita bisa menginspirasi teman-teman untuk membuat bisnis teman-teman sendiri. Yang penting pengalamannya adalah kita harus kontinuitas, sabar, ulet, tekun, rajin untuk membuat bisnis kita. Karena setiap bisnis itu ada pembelinya, hanya tinggal kita menemukan di mana pembeli itu berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.